Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Fajarudin. Saya dari Manajemen Rekrutan Arsip Angkatan tahun 2019. Nah, saya akan mereview tugas sebelumnya, yaitu tugas master file pada Drupal. Nah, tugas master file ini terdiri dari membuat master data yang berisikan klasifikasi arsip, lokasi arsip, media arsip, pencipta arsip, unit pengolah, dan manajemen akun. Lalu yang kedua adalah arsip. Nah, daftar arsip. Arsip ini berisi adalah daftar arsip yang telah diinput sebelumnya. Kita akan membuat daftar arsip dan bagaimana cara menginput, bagaimana membuat kolom perintah input di sini, dan bagaimana cara membuat kolom pencarian yang berisikan nomor arsip, tanggal arsip, dan retensi arsip. Serta tugasnya itu yaitu membuat daftar sirkulasi atau daftar peminjaman arsip. Oke. Nah, yang pertama dibuat adalah data master atau master data. Nah, data master yang dibuat adalah klasifikasi arsip, lokasi arsip, media arsip, pencipta arsip, unit pengolah, dan manajemen akun. Khusus di sini ada di sini klasifikasi arsip, lokasi arsip, media arsip itu diciptakan menggunakan modul content type, sementara pencipta arsip dan unit pengolah diciptakan menggunakan modul taksonomi, dan manajemen account diciptakan menggunakan menu people. Nah, dalam penciptaannya diawali dengan pembuatan klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip dibuat. Oke. Nah, berikut adalah tampilan klasifikasi arsip. Oke. Klasifikasi arsip dibuat menggunakan modul content type yang tiap file-filenya terdiri dari kode, deskripsi, retensi, dan keterangan. Lalu untuk membuat tampilan seperti ini dibutuhkan modul view yang telah di-download sebelumnya. Nah, untuk alamat yang telah di-download sebelumnya, alamat modul view adalah Drupal. Nah, di sini. Jadi untuk Drupal versi yang ketujuh, maka diperlukan tambahan modul view untuk bisa menampilkan tampilan seperti ini. Dan saya telah melakukan download terhadap modul view. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, setelah modul view di-download dan kita telah mengaktifkan modulnya, oke, di sini. Nah, sebelum kita ke modul view, kita cek dulu di content type. Apa saja yang dibuat untuk data master. Nah, di content type yang dibuat untuk data master yaitu terdiri dari klasifikasi arsip, lokasi arsip, dan media. Kita lihat satu persatu. Untuk klasifikasi arsip sendiri, nah, untuk klasifikasi arsip sendiri pada content type berisi berisi kode yang sebagai title, lalu deskripsi sebagai teks,
retensi sebagai integer, retensi menggunakan modul integer, dan keterangan menggunakan long text. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah selesai pada modul ini, nah kita cek satu persatu yang lainnya. Oke, setelah klasifikasi, sekarang lokasi. Nah, untuk lokasi berisi hanya title saja. Jadi tidak ada tambahan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan media. Nah, untuk media juga sama. Nah, di sini media hanya menggunakan satu file saja, yaitu memanfaatkan title. Jadi tidak ada tambahan file lainnya, lainnya. Oke. Nah, apalagi yang dibutuhkan pada data master? Yang dibutuhkan pada data master adalah unit pengolah dan pencipta arsip. Nah, kedua ini diciptakan dengan vocabulary. Jadi, nah di sini kita lihat listnya. Nah, ini isiannya telah diisi menggunakan isian manual. Nah, sama halnya dengan pencipta arsip, unit pengolah juga hampir sama. Isiannya seperti itu saja tuh. Isiannya ringkas, hanya seperti ini saja. Nah, untuk menyatukan keduanya dan membuat tampilan pada layar table seperti ini dan membuat menu data master seperti ini, maka dibutuhkan menu view. Untuk membuat tampilan klasifikasi seperti ini dibutuhkan menu view. Nah, kenapa hanya data klasifikasi saja yang dibuat seperti ini? Karena yang lainnya hanya memuat satu file. Sementara data klasifikasi memuat banyak file. Sementara dapat ditampilkan dalam bentuk table. Sementara yang lainnya diikutkan dalam bentuk data master ini saja. Oke. Nah, kita sekarang ke menu view. Bisa di sini menu view. Nah, di sini. Nah, ini adalah menu view dari data klasifikasi atau klasifikasi. Nah, view dibuat yaitu dengan menghubungkan dengan klasifikasi ini. Ya, menu view ini dibuat dengan menghubungkan dengan klasifikasi yang telah dibuat pada content type. Jadi di sini title-nya itu data klasifikasi yang digunakan pada judul pada layar nantinya. Lalu formatnya itu berbentuk table seperti ini. Ini bentuknya tabel. Lalu file-filenya itu berisi seperti title dimanfaatkan sebagai kode, deskripsi, retensi, keterangan, dan link edit, link delete. Itu file-filenya. Nah, ini adalah link kriteria. Oke. Nah, untuk aksesnya ini sort kriteria ini digunakan menggunakan sort ascending, yaitu untuk mengurutkan berdasarkan kata, berdasarkan abjad. Jadi sort ascending ini menggunakan sebuah kriteria yang digunakan untuk mengurutkan kata berdasarkan abjad. Nah, ascending abjad dari A, sementara descending abjad dari Z. Oke. Nah, lalu untuk membuat kolom perintah input data, maka diperlukan global text area, dan pada field juga diperlukan global base URL. Nah, di sini diisikan. Nah, untuk di atas ini merupakan
panel atau panel tab, kotak tabel tempat, perintah untuk membuat tempat. Ini merupakan sebuah perintah untuk bisa membuat tempat untuk perintahnya. Sementara perintahnya ada di bawahnya ini. Yaitu perintahnya ini adalah link untuk akses terhadap perintah. Sementara ini adalah judul terhadap perintahnya. Nah, ketika ini untuk Nah, untuk aksesnya sendiri itu diberikan terhadap arsiparis dan untuk aksesnya yaitu administrator dan arsiparis. Oke. Nah, selesai. Sekarang adalah kita bagaimana kita mencoba untuk memasukkan daftar klasifikasi baru. Misalnya kita memasukkan daftar klasifikasi baru ya. Misalnya kita ini contoh, misalnya kita masukkan HM01, misalnya kita masukkan HM01 ataupun kalau ya HM01 ininya deskripsinya hubungan masyarakat ini tidak SDM HM01 ini retensinya misalkan 2 tahun, keterangannya nggak usah. Nah, kita save di sini. Nah, setelah kita save, maka HM01 ini akan langsung di sini. Hubungan masyarakat ya, 2 tahun. Oke, sudah langsung di sini. Ini sukses ya. Nah, yang kedua, setelah selesai di input data, maka saya akan menjelaskan mengenai lokasi arsip. Nah, ini adalah daftar lokasi arsip. Nah, dalam pembuatannya sama, lokasi arsip pertama dibuat di content type, lalu dihubungkan menggunakan view, dihubungkan dengan view sehingga bisa menampilkan seperti ini. Ya. Sehingga bisa ditampilkan seperti ini. Untuk tampilannya pun perintahnya pun hampir sama dengan klasifikasi, hanya memang field-fieldnya saja yang berbeda. Untuk perintahnya hampir sama. Untuk aksesnya administrator dan arsiparis. Nah, ininya path-nya ADM flash lokasi. Perintahnya di sini hampir sama, hanya saja ini yang berbeda di sini. Di sini ini adalah link akses untuk mengakses perintah terhadap link. Ini tentu linknya berbeda. Nah, dan ini juga lokasi arsip ya. Lokasi arsip baru, jadi berbeda. Jadi ini tentunya berbeda. Nah, setelah di sini selesai, sama bentuknya juga di tabel. Oke. Nah, seperti ini.
Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan misalkan tambahan gedung? Kita ingin memasukkan tambahan gedung. Nah, kita tinggal entry arsip baru. Kita misalnya gedung PD ya. Gedung PD. Misalnya ada gedung baru namanya gedung PD. Oke. Kita save. Nah, ini langsung terinput di sini, gedung PD ya. Sudah terinput. Oke. Ini sudah terinput di sini. Lalu yang kedua adalah media. Ini adalah jenis media. Nah, perintahnya hampir sama seperti klasifikasi arsip, seperti jenis arsip, jadi hampir sama, hanya perintah dan filenya saja yang berbeda. Jadi di sini filenya berbeda, di sini filenya berbeda. Cuma hanya perintah, filenya berbeda di sini. Ininya patch-nya juga berbeda, ini rule-nya tambah administrator. Nah, ininya ascending. Jadi maksudnya ascending ini diurut berdasarkan abjad dari huruf A. Perintahnya hampir sama masih. Nah, untuk memasukkan data sama seperti tadi, misalkan kita ingin memasukkan ininya disket. Kalau ke bentuknya kartografi misalnya. Ini bentuk media arsipnya misalkan hard disk. Ini kan misalnya hard disk ya. Oke. Misal medianya, bentuk medianya hard disk. Oke. Nah, ini sudah otomatis masuk ke sini hard disk ya. Jika kita memang ingin mencari, misalnya kita ingin mencari kertas, ya tinggal apply, lalu akan muncul sini, pencarian akan muncul di sini kertas. Nah, selanjutnya tahapan pencipta arsip sama saja. Pencipta arsip di sini hanya karena modulnya berbeda, pencipta arsip menggunakan modul taksonomi. Untuk menambahkannya, klik di sini, add. Lalu misalnya kita tambahkan biro hukum. Misal kita tambahkan biro hukum. Nah, misal kita tambahkan biro hukum di bawah relationnya di bawah sekjen, lalu save. Nah, maka bentuknya juga akan ada di bawah sekjen. Nah, ini sekjen sebagai induk, biro hukum ini sebagai turunan dari sekretariat jenderal. Nah, ini data master. Setelah pencipta arsip, unit pengolah, sama unit pengolah ciptakan menggunakan taksonomi. Seperti pencipta arsip, ketika mau menambahkan data baru, tinggal add term. Lalu kita tambahkan misalkan unit pengolah. Misalkan unit pengolah 3, karena saya misalnya unit pengolah 3. Pengolah 3 misal. Nah, kita relasikan di sekjen, lalu save. Nah, kita lihat, nah ini unit pengolah, ini unit pengolah arsip, unit pengolah 2, unit pengolah 3 ya sudah terinput. Oke. Nah, setelah input, misalkan kita telah menginput data, lalu untuk manajemen akun ini diciptakan menggunakan menu ini, menggunakan menu people di sini. Jadi, nah,
ini adalah manajemen akun. Untuk manajemen akun, ini menggunakan menu people dan modul view. Jadi pertama untuk menciptakan manajemen akun, yaitu kita ke people, lalu dalam penciptaannya di people, lalu di permission, nah lalu di rules. Nih. Lalu diciptakan arsiparis sini. Atau kalau memang mau menambah misalnya pengawas misalnya mau ciptakan pengawas organisasi tidak masalah, cuma saya sudah cukup dengan arsiparis untuk kali ini. Nah, setelah selesai di people, ini apa yang menu manajemen akun dihubungkan dengan menu view. Nah, kita lihat di menu view sini. Manajemen akun tadi dihubungkan di menu view. Nah, di sini manajemen akun pengguna dihubungkan ke sini. Jadi segala hal yang berkaitan dengan layar depan, layar utama, itu menggunakan menu view. Oke, ini adalah daftar nama. Jadi menu view-nya itu membutuhkan nama. Jadi yang file-file yang dibutuhkan itu seperti daftar nama, aktif status, email, rules, link. Jadi ini dibutuhkan ditambahkan di file, terus di filter kriteria. Hanya seperti ini saja tampilannya yang dibutuhkan. Nah, untuk di sort kriteria yang kita perlukan adalah create date. Jadi data terakhir. Jadi yang terakhir ditambahkan yang di atas. Nah, ini kan terakhir ditambahkan nih. Fajar Miftahul hanya last access karena emang belum akses ini, jadi tidak ada login di sini. Nah, untuk ini global text area sama seperti biasa, ini isinya perintah. Nah, karena ini bukan bukan dari taksonomi dan content type, maka di sininya people. Ya. Sininya people. Jadi memerintahkan untuk menambahkan akun baru di menu people, lalu ini adalah judul yang diterapkan pada layar nantinya. Dan ini kotak yang berisikan perintahnya nanti. Ini berisi kotak. Ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan akun baru? Nah, kalau kita ingin menambahkan akun baru ketika sudah tercipta bentuk manajemen akun pengguna, kita hanya tinggal menambahkan enter user baru di sini. Tinggal tambahkan, kita tinggal isikan username di sini, isikan username, lalu isikan email. Nah, baik, saya contohkan saja. Misalnya kita isikan di sini namanya Miftah. Oke, misalnya ini ya. Oke, email. Oke, setelah selesai, centang arsiparis, lalu create new account. Nah, tapi karena ini sudah saya buat, maka ini sudah saya buat ya. Oke. Nah, ini manajemen akun. Oke, ini manajemen akun. Oke, sudah saya buat. Nah, setelah tahapan data master ini sudah selesai dibuat, kita perlu membuat yang namanya daftar arsip sendiri. Ini adalah komponen pokoknya, yaitu daftar arsip. Jadi kita menyimpan kumpulan data arsip tersebut.
Jadi yang kita buat adalah yang pertama itu daftar arsip itu sendiri, lalu kolom pencarian dan bagaimana cara menginput data itu secara otomatis. Tahapan yang pertama yang dibuat, ini kita sama menggunakan yang namanya content type. Benar, kita menggunakan content type. Di sini kita perlu content type untuk membuat rincian. Nah, content type data arsip ya, kita lihat. Nah, untuk daftar arsip kita membuat content type data arsip. Nah, ini adalah content type-nya. Berisikan isian seperti berikut. Nah, oke, dari nomor arsip sampai dengan lampiran. Nah, semuanya di sini ini adalah modul-modul yang digunakan dari date, reference, entity reference, sampai file biasa, sampai teks ya. Oke, ini top up-nya turunan. Nah, setelah selesai membuat content type, maka diperlukan untuk membuat view. Nah, di sini buat view ya. Nah, di sini membuat view. Nah, ini kita harus membuat view. Jadi di sini kita harus membuat view sama seperti sebelumnya yang dibutuhkan. Nah, view-view itu berisi daftar arsip, lalu formatnya kita buat table, lalu ini adalah isian-isiannya seperti file nomor arsip, lalu tanggal penciptaan yang kita cukup tuliskan sebagai tanggal, lalu kode klasifikasi yang cukup dituliskan sebagai klasifikasi saja, uraian yang dituliskan sebagai uraian, keterangan keaslian kita tuliskan cukup dengan ket, lalu jumlah, tulis jumlah, lalu nomor box ditulis no box, lalu tanggal retensi tulis retensi, dan menu edit, dan batch URL agar bisa terhubung ke header. Nah, header global text area ini berisi seperti coding. Lalu coding ini berisikan kolom kotak perintah, dan ini adalah berisikan perintahnya. Dan ini berisikan kata yang akan ada pada kotak perintah. Nah, setelah selesai di sini, kita membutuhkan kolom pencarian ini. Jadi untuk mempermudah saat pencarian kita dibutuhkan kolom pencarian ini. Kolom pencarian ini ada kolom pencarian ini di sini ya. Jadi di sini kolom pencarian filter. Nah, kolom pencarian. Nah, kita ingin kolom pencarian seperti apa? Nah, untuk kolom pencarian seperti kata biasa kita cukup dengan type ini terus data arsip, lalu title, export. Nah, untuk tanggal penciptaan kita tambahkan karena kita menggunakan menu entity ref, menggunakan menu date ya, kita date view juga kita perlu checklist nanti. Ini modul kita perlu edit menu modul date, lalu kita install di sini agar ini bisa tampilan setting seperti ini. Lalu si uraian dan ya title dan uraian. Hanya saja untuk menu daftar arsip ini saya ganti tulisannya ini menjadi kata cari. Nah, tulisan kata cari ini ada di sini. Oke, di sini ya. Saya ganti di sini dengan kata cari. Sebenarnya awalnya tulisannya apply, cuma saya ganti kata cari, mungkin lebih cocok aja gitu, sesuai selera gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita untuk mencoba melakukan input data terhadap data arsip? Oke. Nah, untuk melakukan input data, kita lakukan tinggal klik entry arsip baru. Lalu misalnya arsipnya itu nomor arsipnya B 2122, oke, garis miring MRA garis miring sekarang bulan 12
garis miring 2020 misal. Ya, arsip ini dibuat misal tanggal 29. Oke. Ini tanggal retensinya. Ini tentukan kode klasifikasi dulu sih. Misal kode klasifikasinya kita ingin dia itu adalah hukum. Hukum sih, misalnya ingin SM. Nah, misalkan kita ingin HM ya, misalkan ingin HM, hubungan masyarakat. Lalu klasifikasinya di sini 2 tahun. Untuk HM 2 tahun. Oke, kita masukkan di sini HM 2 tahun. Tanggal 29. Oke. Pencipta arsipnya sekjen. Hubungan masyarakat humas. Belum ada ya di sini humas. Kita biro umum. Humas, hubungan masyarakat. Anggap aja di biro hukum, padahal nggak ada. Unit pengolahnya misalnya sekjen. Ini unit pengolah 3. Nah, setelah selesai, lalu lokasi arsip kita misalnya di PC, lalu keterangan keaslian asli, lalu jumlahnya misalnya 1, nomor boxnya misalnya box garis miring 2. Oke, terus ini adalah lampirannya. Ini adalah jenis yang hanya bisa masuk ya, PDF, doc, docx, TKT, dan PPT. Nah, oke. Kita masukkan ini kita kita sudah masukkan tugas ininya. Lalu kita bisa masukkan uraiannya. Pelatihan masyarakat terpadu, misalnya hubungan masyarakatnya misalnya apa ya, hubungan berkaitan hubungan masyarakat ya. Uraiannya kegiatan pembinaan masyarakat, misal pembinaan masyarakat. Oke, misalkan gitu kan. Lalu jenis medianya masih kertas. Lalu save. Oke, ini sudah tersimpan. Ya, ini datanya sudah tersimpan. Tapi kenapa nggak langsung ya? Ini datanya sudah tersimpan di data arsip. Oke, lihat sini, ini udah langsung tersimpan. Dilihat kegiatan pembinaan masyarakat sudah ada sini jumlah 1. Oke. Lalu tahap yang kedua adalah membuat sirkulasi ini. Ada yang terlewat. Jadi sebenarnya setelah kita buat rentetan tadi untuk bisa masuk ke sini, untuk bisa membuat di depan ini, sebenarnya yang harus kita buat adalah yang kita harus buat itu adalah ini apa? Yang harus kita buat itu membuat menu. Jadi main menu ya. Kita harus membuat main menu di sini agar bisa membuat data arsip. Jadi main menu di sini.
adanya di struktur, lalu di menu, dan di sini di main menu kita isi list link di sini. Nah, kita tinggal isikan di sini. Nah, untuk data master, ketika kita menu di sini, kita tuliskan data master, lalu di belakang data master ini anggap kita di belakang ya. Jadi ketika satu spasi, ibaratnya satu spasi di belakang data master ataupun di belakang yang ada di depannya, itu artinya kita ada di belakangnya, artinya ada di dalamnya. Nah, di klasifikasi lokasi arsip, media arsip, unit pengolah, dan manajemen akun, itu di dalamnya terdapat link-link yang menghubungkan langsung ke klasifikasi ataupun data yang terkait dengan judul ini. Jadi agar bisa diklik lalu diperintahkan langsung terhubung dengan ini dengan klasifikasi, misalnya seperti ini contohnya. Saya lihat contohnya seperti satu ini. Nah, seperti ini linknya dimasukkan di sini. Jadi tujuannya ketika diklik ketika kita melakukan klik di sini, ketika kita melakukan klik, maka nanti akan terhubung ke ADM class. Sementara ADM class adalah tampilan layar tadi ya. Oke, jika kita telah selesai, kita lakukan klik save. Oke. Nah, ini sama seperti daftar sirkulasi. Ini sebenarnya untuk daftar sirkulasi untungnya langsung terhubung, dan arsip ini juga langsung terhubung dengan linknya di sini. Nah, ini langsung terhubung dengan linknya secara langsung. Jadi, dan ini tidak ada di belakang. Oke. Untuk daftar arsip juga sama. Ini daftar arsip langsung terhubung terhadap link. Bagaimana dengan data master? Nah, untuk data master ini langsung terhubung di ADM class. Oke, itu untuk memasukkan dan membuat menu di sini ya, menu di atas ini untuk membuat tampilan lebih simpel dan lebih rapi dan lebih menarik. Nah, sekarang yang belum adalah sirkulasi. Bagaimana cara membuat sirkulasi? Nah, apa saja isinya dalam sirkulasi tersebut? Nah, untuk sirkulasi ini berisikan peminjaman barang. Oke, ini adalah sirkulasi ya. Berisikan minjam barang. Jadi di sini data diri minjam barang. Nah, di sini yang telah meminjam, ini orang-orang yang telah meminjam. Di sini ada Frank Lampard dan David Beckham. Nah, misalkan kita ingin bagaimana langkah-langkah membuat daftar sirkulasi. Nah, daftar sirkulasi ini dibuat menggunakan content type. Ini ya, pertama kita ke content type. Ini. Nah, di sini. Ini content type kita buat. Nah, ini adalah isi dari content type tersebut. Ya. Jadi ada nomor arsip minjam, alasan pinjam, tanggal harus kembali, tanggal pengembalian. Jadi ini isinya. Isi dari daftar sirkulasi tersebut. Lalu setelah dibuatkan seperti ini, maka kita perlu menghubungkan dengan view. Nah, di sini view. Sebenarnya cuma sudah saya hubungkan. Nah, saya jelaskan satu, yaitu daftar sirkulasi. Nah, di sini daftar sirkulasi dibuatkan di view. Ini adalah path-nya, link-nya, path. Oke. Di sini untuk melihat, kita lihat di sini. Oke. Nah, biasa seperti tadi, yaitu ketika kita ingin membuat, ini kita buat linknya yaitu ADM sirkulasi, lalu daftar sirkulasi, setting nomor arsip dan peminjam sampai seterusnya. Lalu global base area seperti biasa ini digunakan untuk coding ya, yang di atas ini untuk perintah membuat kolom, sementara yang di bawah untuk perintah memasuki link tertentu ya.
Jadi yang ini adalah kata yang digunakan pada suatu kolom pada tujuannya, jadi kata tujuan. Oke, nah selanjutnya ketika sudah melakukan hal ini, daftar sirkulasi akan dihubungkan ke main menu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini daftar sirkulasi. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan daftar sirkulasi tersebut? Yaitu kita hanya tinggal klik entry data sirkulasi, lalu kita tuliskan nomor arsipnya. Misalkan arsipnya adalah B. Nah, misal kita arsipnya yang ini. Peminjamnya namanya Cristiano Ronaldo. Alasan pinjamnya, misalnya alasan pinjamnya untuk verifikasi data. Nah, tanggal pinjamnya sekarang, ya tanggal kembalinya biarkan aja, misalnya tanggal 7 hari dari peminjaman. Ini tanggal pengembaliannya karena belum dikembalikan, jadi nggak harus diisi tanggal. Oke. Lalu ketika selesai kita klik save. Nah, maka Cristiano Ronaldo sudah ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari misalnya orang yang telah mengembalikan. Nah, misalnya Frank Lampard telah mengembalikan ya. Frank Lampard misalkan telah mengembalikan. Kita tinggal cari misalnya sini. Kita cari Frank Lampard. Oke. Cari. Nah, ya Frank Lampard telah mengembalikan arsipnya ya. Oke, kita tinggal klik edit saja, lalu kita tulis tanggal pengembaliannya. Sini. Karena tanggal pengembaliannya tanggal sekarang, tanggal 30. Tulis jamnya 09.30. Oke. Lalu kita klik save. Kok 6 menit. Terus nah, setelah kita mengupdate, ini sudah terisi ya, di sini sudah terisi tanggal pengembalian, sudah terisi beserta waktunya di sini. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah home, di sini home. Yang saya buat di sini adalah home. Jadi terakhir yang saya buat adalah menu home. Nah, menu home ini sebenarnya 5 arsip terbaru. Di sini 5 arsip terbaru. Sebenarnya tampilan awalnya itu tampilan pabrikan dari Drupal. Ini sebenarnya tidak menarik di sini karena tampilan kosong. Nah, untuk tampilan ini dibuat dengan blok. Awalnya kita hapus semua, lalu kita membuat dengan blok. Tapi di sini juga kita ada, karena ini juga tampilan layar, maka kita juga membutuhkan view. Jadi di struktur, kita lihat di view. Nah, di front page. Nah, di ini halaman depan ini merupakan hasil clone dari front page di sini. Nah, ini ya. Ini merupakan hasil clone dari sini. Oke, halaman depan. Nah, ini sebenarnya tampilan menu kosong, untuk membuat menu kosong. Lalu juga dibuatkan untuk agar bisa terhubung, dibuatkan satu view kembali, yaitu dihubungkan ke menu view
daftar arsip di sini. Tapi dengan metode blok. Jadi di sini ada blok ya. Nah, di sini blok. Ini 5 arsip terbaru menggunakan blok. Isiannya hampir sama, hanya saja ada hal-hal yang dihilangkan seperti pencarian arsip di sini saya hilangkan biar lebih simpel dan hanya untuk dilihat, untuk dicari ya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu ke menu. Nah, di home. Nah, di menu home ini sudah terdapat link depannya. Nah, di sini sudah ada linknya sih, link depan. Oke. Semuanya sudah terhubung. Jadi ketika semuanya sudah terhubung seperti ini. Nah, ini informasi-informasi terhubung. Jadi begitulah tugas master file ini. Jadi kita membuat tampilan layar agar lebih menarik, lalu membuat data arsip, lalu sirkulasi dan data master. Seperti ini. Oke. Data master. Nah, ini. Nah, sebenarnya kita telah membuat seperti ini ya. Ini telah kita buat tadi. Nah, sebenarnya untuk penambahan-penambahannya, kita telah melakukan penambahan modul seperti hierarki co-select ataupun menu modul hierarki co-select, terus hierarki select, terus menu cetul, modul ya, bukan menu, maaf. Jadi modul det, modul cetul, terus hierarki select, terus ya modul entity reference. Jadi kita telah melakukan penambahan karena ini membutuhkan modul dan modul rules ya. Oke, kita sekarang bagaimana untuk membuat yang namanya kita mencoba menu. Sekarang yang terakhir adalah kita mencoba login arsiparis. Nah, login arsiparis itu kita klik jendela baru. Kita masuk. Nah, kita login arsiparis di sini. Misalnya arsiparisnya Miftahul Fajarudin. Nah, oke. Nah, ini adalah login arsiparis. Jadi di sini bisa edit tapi tidak bisa delete. Kita juga bisa melakukan pengeditan dengan arsiparis. Jadi menu arsiparis ini izinnya diperoleh dari administrator. Jadi administrator memberikan izin. Sebentar, mana? Nah, administrator memberikan izin dari people di sini, dari people. Lalu dia memberikan izin ke permission di sini. Nah, arsiparis berikan izin seperlunya di sini. Di sini memberikan izin terhadap arsiparis di sini seperlunya. Ya, di kolom-kolom di bawah arsiparis. Ya, cukup. Nah, itu saja review mengenai pembuatan master file di tugas basis data. Untuk membuat database master file ini, saya Miftahul Fajarudin mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.